saya ini hanyalah satu batu bata dari bangunan agama ini. Ya kalau kita renungkan, bangunan agama ini adalah simbol Ka'bah. Kemudian Nabi yang satu batu bata itu adalah isyarah ketika beliau di usia 30 tahun menyatukan kabilah Quraisy yang nyaris berpecah belah. Gara-garanya apa? Terjadi pada saat banjir ya, renovasi perbaikan Ka'bah, dibangun ulang. Kecuali peletakan terakhir batu Al-Aswad, Hajarul Aswad. Hajar Aswad ini tempat terletak di Tenggara ya, lurus dengan Indonesia. Jadi subhanallah, Indonesia ini punya bagian arah yang lurus dengan Hajar Aswad. Di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian isyarahnya apa? Ketika Nabi tanpa beliau berencana dan tahu sebelumnya masuk ke Masjidil Haram pagi hari, di mana sebelumnya sudah ada kesepakatan. Terjadi perselisihan, ini siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad? Masing-masing mengatakan kami yang paling mulia, kami yang paling berhak, yang menganggap paling senior, paling kaya, paling berpengaruh. Nyaris mereka itu saling membunuh gara-gara berebutan ingin meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya sepakat, para pimpinan kabilah sepakat, begini saja. Diam-diam kita selidiki, kita lihat, intip. Siapakah yang pertama kali pagi hari masuk ke Masjidil Haram? Dialah yang akan menentukan, memberi kebijakan atas apa yang terjadi perselisihan di antara kita. Sepakat semuanya. Tanpa diberitahu. Pada mengintip, ditunggu ternyata Nabi. Belum diutus ya, masih sebagai manusia biasa, tetapi sudah ada tanda-tanda irhasat, keajaiban-keajaiban. Di usia 30-an tahun, beliau sudah dipercaya banyak orang. Al-wadi'ah, titipan-titipan, barang dagangan dan semacamnya. Ini transaksi angkatnya sering dipasrahkan pada baginda Nabi. Begitu Nabi Muhammad masuk, semua pada riang gembira. Hadzal amin, ini orang yang terpercaya. Al-amin, hadzal amin, ini orang yang terpercaya. Radina, kami rela. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Kami rela dengan keputusan Muhammad. Nanti apa terserah dia sudah. Karena kami sudah percaya beliau ini orang yang amanah. Jadi sebelum diutus menjadi Rasul, Nabi sudah dipercaya kaumnya. Ini bekal ya bagi para pejuang penerus ilmunya Nabi yang diwariskan para ulama pewaris Nabi. Modal yang utama adalah kejujuran. Jujur ya. Jujur itu membawa keselamatan. Jadi sebelum ada mukjizat macam-macam, kehebatan macam-macam, Isra Mi'raj, bulan terbelah, yang paling mengagumkan adalah kejujuran. Sehingga Nabi dipercaya. Saat Nabi memutuskan, ambil sehelai kain putih, dibentangkan. Semua memegang erat-erat, semua kaum kabilah itu pimpinannya megang. Jadi semua punya peran ikut andil untuk menggotong Hajar Aswad. Kemudian Nabi mengangkatnya. Dengan tangan mulia beliau diangkat, diletakkan di tengah-tengah kain tersebut. Lalu diperintahkan, ayo angkat bersama-sama, tinggi-tinggi. Jadi semua ikut bangga, merasa ikut andil dalam membawa Hajar Aswad. Terus didekatkan ke pojok, ada semacam ceruk atau bolongan yang sudah dipersiapkan untuk menjadi tempatnya Hajar Aswad. Begitu sudah didekatkan, siapa yang akan meletakkan? Ini kan rebutan lagi nanti. Tapi semuanya megang kain. Sehingga kalau satu melepas, kain ini akan tidak seimbang. Nabi yang mengambilnya.
Subhanallah. Lagi-lagi Nabi yang menjadi isyarah. Dengan tangan mulia, beliau yang meletakkannya ke tempat itu, tempat semula. Apakah isyarahnya? Seakan ini petunjuk bahwa Nabilah Hajar Aswad itu. Nabilah yang kemudian memiliki sifat bagaimana Hajar Aswad bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosa anak Adam. Yang dahulunya ini adalah batu dari surga, batu mulia, seperti bahkan lebih putih dari susu. Begitu disentuh oleh anak Adam yang penuh dengan dosa, jadi hitam. Jadi Hajar dulu, Hajar Aswad, ini Hajar Abyad. Hitam gara-gara dosanya anak Adam. Menyedot, menghisap aura negatif dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Berarti apa? Jadi siapa yang menyentuh Hajar Aswad, berkah yang Allah turunkan, Allah mengampuni orang itu, mengampuni dosa-dosanya. Nabi nanti di akhir zaman, hari kiamat, akan menjadi penyerap segala dosa-dosa ahlul kabair, dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sifat-sifat Hajar Aswad setelah direnungkan sesuai dengan karakter dan tugas Nabi. Dan Nabi adalah batu itu, al-labinah. Ada satu bongkahan celah yang kosong. Ya, semua orang pada melihat ini indah, bagus kecuali satu tempat ini. Persis dengan kejadian setelah renovasi, para kabilah Quraisy, pimpinan kabilah Quraisy nyaris berselisih faham sampai ada rencana saling membunuh. Tapi diselesaikan oleh Nabi dengan bijaksana. Nabilah yang menentukan dan meletakkan Hajar Aswad itu. Karena beliau adalah Hajar Aswad secara maknawi. Sehingga Ka'bah, bangunan agama ini menjadi utuh. Isyarah antara yang hissi dan yang maknawi. Yang terlihat mata dan yang dipahami oleh akal pikiran manusia.